Hi, Jusin is here. Welcome back to Jusin Translation YouTube channel. I'm very glad that I meet you again in this video. By the way, we are here again to learn English grammar for intermediate level. Ow, how happy it is. Alright, so by the way, speaking of which, in this video, we are going to learn to tell the difference between if conditional type 2, if I did, and if conditional type 3, if I had done. Untuk pembukaannya, terlebih dahulu, Jusin mau sampaikan bahwa if conditional itu dalam bahasa Indonesia ekspresinya seperti ini. Jika saja aku punya mobil, aku bakal, ya, bisa kemana aja, gitu. Atau lagunya Jojo, andai aku jadi kaya, punya uang sejuta-juta. Nah, itu adalah ekspresi dari if conditional, yang artinya apa? Kita mengandaikan suatu realitas, ya, atau mengandaikan suatu bayangan yang mana bayangan tersebut itu bertolak belakang dengan realitas kita atau realitinya sekarang ini. So sad gitu. Nah, dalam bahasa Indonesia memang tidak ada perbedaan dari struktur kalimatnya, baik itu rencana pengandaian yang ada di depan atau future, present, past, itu nggak ada beda. Tapi dalam bahasa Inggris ada bedanya. Maka ini dibedakan untuk future type 1, untuk sekarang type 2, untuk yang past type 3. Jadi, Jusin untuk level lanjutan ini akan kasih tahu gimana kalian bisa membedakan konteks dari if conditional type 2 dan type 3. So, are you ready? Yep, let's get started. Jadi, konteks if conditional 2, versus 3. If I did and if I had done. Kalau mau kalian perhatikan di sini, if I did, ini adalah simple present. Sedangkan if I had done here adalah past perfect. Remember, perfect. Oh, sorry. This is not simple present, but simple past. Oh, my bad. Dan kali ini kita akan mempelajari bagaimana konteks pengandaian tipe 3. Ya, tipe 3. Jadi perhatikan contoh berikut ini. Ini if conditional type 2. If you came earlier, you would get a free meal. If you came earlier, you would get a free meal. Jadi faktanya sekarang ini, you come late. You come late. Jadi fact now, you come late. Alright. Jadi sekarang kamu itu datang. Ya kan, kamu itu datang cuman telat. Terus aku bikin pengandaian. Aduh, if you came earlier, you would get a free meal. Dan itu nggak mungkin, karena ini merujuk pada fakta sekarang, kalau udah telat gitu. Kemudian untuk if conditional type 3, if you had come earlier, you would have got a free meal. Ya. Nah, yang ini, type 2, merujuk pada fakta sekarang. Nah, ini merujuk pada fact past. Alright, it means like you came late. Nah, coba perhatikan. Untuk type 2, fakta sekarang ini langsung mundur menjadi verb to atau past tense dalam if conditional. Bagaimana dengan fakta masa lampau? Nah, maka kita gunakan past perfect. Nah, seperti ini. Jadi, saya mau bilang, oh my goodness, you didn't have a meal. Yeah, because you came very late. At that moment, if you... Nah, jadi pada waktu itu. Jadi, aduh, tadi kamu datang telat. Kamu nggak dapet makanan. Coba aja ya, tadi misalkan, jika kamu tadinya datang lebih awal aja, kamu bakal ya dapat meal gitu. Nah, itulah konteks dari if conditional type 3. Tadinya, if you had come earlier, nah di sini adalah past perfect. You would have, nah, modelnya di sini juga model perfect. If you had come earlier, you would have got a free meal. Jadi conditional sentence type 3, if I had known, ini juga bisa. Ya. Jadi kapanpun kita mau membuat pengandaian aktivitas di masa lampau, gunakan if conditional type 3. Strukturnya sederhana. If, kemudian past perfect tense, seperti ini. If you had come. Ini adalah verb 3. Kemudian subject, kemudian would have verb 3. Seperti itu. Ya, clear? I hope that it's kind of clear until here.
Alright, if you think that you still proceeded, okay, try to process it in your mind, just please rewatch it again. Kemudian, kita bisa perhatikan di sini perbandingan dari dua kalimat ini. So, I had a blind date 2 days ago. I had a blind date 2 days ago. Artinya aku punya kencan ya 2 hari lalu. Oke, ini berarti merujuk pada past tense. Oke, with a girl from Instagram at a cafe. Jadi aku blind date sama gadis, sama cewek dari Instagram di cafe. I was stuck at traffic on the way that I came lately. Jadi aku terjebak macet. Nah ini I was stuck at traffic, kejebak macet, oke, di perjalanan. Jadi hingga aku datang telat. If, nah dia bikin pengandaian. If I had arrived there at least in time, she wouldn't have left the place. Oke ya, jadi kalau tadinya aku sampai sana, ya seenggaknya mepet-mepet lah, dia tidak akan meninggalkan tempatnya. So, konteks ini merujuk pada kejadian lampau semua. Mulai dari I had, I was stuck, alright, and then when we made it conditional, kita ubah menjadi past perfect. Bandingkan dengan ini. Now, I am stuck. Nah, ini konteksnya ada I am, maka di sini present. Alright, okay. Now I'm stuck at traffic that I will be late to get in the cafe. Jadi, sekarang aku kejebak macet, okay, sehingga aku bisa aja telat di cafe nanti. I am not sure I'll be there on time. Aku nggak yakin. Nah, aku nggak yakin sekarang kalau aku bakal sampai sana tepat waktu. If I didn't get trapped at traffic, I would get in there on time. Jadi sekarang kalau misal aku nggak terjebak macet di sini, aku sampai sana bakal tepat waktu. Nah, now sampai time ini adalah faktanya. Alright, kemudian kita bikin pengandaian. Jadi ketika kita mengandaikan dari fakta sekarang, kita langsung mundur menggunakan simple past tense seperti itu. Jadi ini adalah tipe yang kedua. Ini adalah tipe yang ketiga. Alright. Jadi itu adalah penjelasan mengenai perbedaan if conditional type 2 dan if conditional type 3. Oke, jadi sekarang kalian udah bisa membedakan. Semoga ini bisa membantu kalian untuk memahami konteks bahasa Inggris dengan lebih baik lagi. Dan ini artinya untuk level lanjutan berkaitan dengan if conditional ini sudah selesai. If conditional 1, 2, dan 3 mulai dari membedakan tiga-tiganya. That's all done. Dan itu menjadi pertanda bahwa kita akan ketemu lagi di video yang lain dengan materi yang lain juga. So maybe that's all. Thank you so much for your participation, guys. The last I say here, have a great day for you and see ya, international and sociable people. Dadah. Bye.